Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih bersama dengan Wakil Ketua PMI DIY. Ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes RMHK Astana Mantika Widya SH, dan juga Kepala Markas PMI DIY ada Bapak Ahmad Zaki Ali M.Hum. Untuk Anda yang mau ikut bergabung, mau ngobrol langsung dengan Pak Aka ataupun Pak Zaki, boleh telepon kami di 02744477666. Mau pakai password nggak Pak? Nggak usah ya. Oke, kita langsung aja pemirsa ya. Tadi membahas tentang tema peringatan di tahun ini untuk yang hari ulang tahun ke-80, Tebar Kebaikan. Itu kegiatannya akan ada apa aja Pak Zaki? Sebenarnya rangkaian kegiatan banyak nih. Besok 17 kita akan ziarah ke makam. Tadi kan Pak Haka mungkin cerita nih sejarah. Ternyata dulu itu pada saat kemerdekaan kita ada pahlawan-pahlawan PMI yang tokoh-tokoh. Nah, ini juga baru terungkap. Nah, supaya juga terlestari, nah kita tanggal 17 September besok akan ziarah. Tentu saja nanti di PMI Kabupaten Kota biasanya ini mengadakan upacara-upacara untuk peringatan 17 September. Doa paling enggak. Itu yang dilakukan, semua dilibatkan di dalam upacara. KSR, TSR, PMR, termasuk Sibat juga kita libatkan semua. Kemudian nanti puncaknya ini di tanggal 27, 28, 29. Jumtek itu akan kita laksanakan puncaknya. Sekaligus nanti adalah launching buku Palang Merahan yang nanti juga ini launching buku yang ini Pak Haka ini. Jadi ada rangkaian ini, rangkaian. Walaupun kita sekarang sudah branding ya, sudah memberikan apa ya informasi ini 17 September dan sebagainya. Kira-kira damai ini sudah ada. Nah, 17 nanti puncaknya, biasanya nih teman-teman relawan ngadain ya lomba-lomba kayak Agustusan gitu loh Mbak. Nanti kemudian Jumbara ketemu sekaligus selebrasi kegiatan peningkatan kapasitas, ada sisi kompetitifnya. Nah, nanti kemudian di tanggal 29 September puncaknya nanti kita akan laksanakan penutupan sekaligus launching bukunya. Kira-kira itu Mbak kegiatannya. Ya, ini untuk keterlibatan masyarakat bagaimana Pak? Untuk bisa, kan perlu juga masyarakat mengetahui, mengenal juga tentang PMI itu seperti apa. Dalam kegiatan ini bisa masyarakat yang terlibat? Jadi kita ada beberapa rangkaian ini dimulai dari Sabtu, Minggu sampai hari Senin ya. Nah, masyarakat yang pengen terlibat bisa datang nih di antara tanggal itu hari Sabtu, Minggu atau Senin 27, 28, 29 nanti kita penutupan. Malamnya ini yang biasanya ditunggu-tunggu masyarakat, ini ada pentas seni. Nah, pentas seni nanti ada pesta kembang api, ada persembahan dari beberapa daerah-daerah yang memberikan pentas seninya sekaligus memberikan edukasi, promosi kesehatan. Malam Minggu maupun malam Seninnya, monggo kalau mau datang berpartisipasi. Tempatnya di Joko Garong Turi. Joko Garong Turi. Ya, jadi kita ada ya 300 sampai mungkin 500 orang akan datang. Kan mungkin yang datang murid nih PMR mula, orang tuanya datang berkunjung dan sebagainya. Ikut mendampingi ya kurang lebih ada 500 orang kita akan berkumpul di sana. Dan tidak hanya PMI se-DIY, tapi kita juga mengundang nanti PMI se-Jawa dan Bali untuk ikut berpartisipasi sebagai tamu. PMI Pusat tentu saja kita undang. PMI Pusat tapi ya. Gitu. Ini kalau di daerah lain juga sama, ada rangkaian kegiatan untuk peringatan hari ulang tahun juga? Sama ya? Tagline kita secara nasional sama, nanti rangkaian, kalau kegiatannya mungkin masing-masing wilayah berbeda, tetapi semangat dan sebagainya, tebar kebaikan itu sama semua. Gitu. Oke, baik. Saya ingin bertanya lagi terkait dengan buku ini, izin saya boleh cek ya Bapak ya. Pak Haka, ini kalau terkait dengan buku Dasawindu, kalau tadi kan Bapak menceritakan ada beberapa dalam tanda kutip temuan-temuan, ternyata ada cerita sejarah seperti ini di tanggal ini dan sebagainya, bertemu dengan siapa. Itu proses untuk pengumpulan materi penulisan buku seperti apa Pak? Jadi begini Mbak Isya, semula tanggal 18 Januari tahun 2023 saya itu ditugaskan oleh Ketua PMI DIY untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas di PMI Kota Yogyakarta. Nah, di situ kita mencari dokumen-dokumen, ternyata saya temukan bahwa PMI Yogyakarta itu berdiri tahun 45 tanggal 29 September. Ya. Nah, saya mau kulik lagi. Nah, dulu sudah saya konsep untuk 79 tahun PMI Kota Yogyakarta. Ternyata setelah kami telusuri di kantor arsip Kota Yogyakarta, kantor arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai kantor arsip Jawa Tengah, kan dulu Jogja sama Jawa Tengah masih bergabung, sampai ke perpustakaan Pakualaman, ke tempat-tempat yang tersebut dalam buku ini, tempat-tempat yang dulu diduga menjadikan rumah sakit sementara dan sebagainya.
ternyata ketemulah, saya wawancara dengan para tokoh-tokoh yang ada, bahkan kami ngundang mengadakan rapat pleno diperluas, ada Kiai Haji Yasir, Pak Baudin dari pakar sejarah UGM, kemudian kita ngundang dari PMI Pusat yang menguasai ini, ternyata berkembang. Sehingga selama hampir setahun ini kita coba kita rangkai saja sekaligus DIY, karena ternyata dulu cabang Yogyakarta itu wilayahnya DIY. Karena di situ ada satu dokumen foto ketika banjir di Panjatan tahun 50-an itu ternyata yang datang itu diutus dari PMI DIY, sebetulnya PMI Yogyakarta. Berarti kan wilayahnya DIY, gitu. Termasuk juga di Gunung Kidul, itu terjadi kekeringan, itu juga sudah mulai muncul. Nah, kemudian dari sejarah-sejarah itulah kami rangkai yang tadinya pasal-pasal yang masih berserakan, ya kami mencobalah, ya semampu kami untuk bisa disusun. Masih ada bolong-bolong, tapi nggak apa-apa, yang jelas paling tidak terpisah-pisah, tidak tercerai-berai cerita satu dengan cerita yang lain. Nah, kita mencoba ini, mindset kita sekarang ini ya sedikit berubah. Maka dalam buku ini kami nulisnya ada yang menggunakan ejaan lama sampai dengan ejaan sekarang. Jadi pakai yang DJ, OE segala itu kami tulis sesuai dengan dokumen yang kita temukan. Jadi nanti kalau baca ini kebingungan, oh enggak, ini masih dummy ya, ini saya masih beberapa kali, sekali lagi mau kita cek. Jadi saya juga proses izin ISBN segala macam. Mudah-mudahan nanti tanggal 29 September sudah bisa kita menandai ulang tahun 80 tahun, kami bisa ada, paling enggak dipakai lah, paling enggak kan ada bacaan gitu ya, yang saya merangkai, karena perkembangan perjuangan Yogyakarta ini, bahkan antara tahun 46 sampai 49, ketika itu ibu kota ada di sini, itu saya temukan juga di makam pahlawan Kusumanegara, ada 8 nisan yang tertulis relawan PMI yang gugur di situ dimakamkan. Berarti kan dulu sudah diakui kan, kalau dimakamkan di taman makam pahlawan berarti kan sudah pahlawan. Nah, inilah ternyata setelah itu kita kulik, muncul lagi. Nah, inilah kita komunikasi, diskusi dengan tadi berbagai pihak saya. Oke, selama ini kami bentuk tim, setiap Kamis kita kumpul untuk membahas. Ya, Kamis siang kita kumpul selalu bagaimana perkembangannya. Nah, ini sudah ya 95% lah dummy, ini kita sudah akan kita coba. Ini sudah mudah-mudahan 2-3 hari lagi kita naik cetak. Ya, okay, supaya paling enggak mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membaca, bagi yang ingin mengetahui gimana sih dulu terjadinya organisasi Palang Merah Indonesia di pusat maupun Yogyakarta ini. Karena terus terang saja, Palang Merah Indonesia dari SMA Yogyakarta itu awalnya dari situ, baru sekitar tahun 50-an lah. Setelah Undang-Undang Nomor 3 tahun 50 tentang kota pembentukan daerah istimewa Yogyakarta, itulah baru mulai tertata. Kan dulu namanya negara aja belum tertata kan organisasinya. Sama juga kita PMI juga gitu. Bahkan dulu itu masih sembunyi-sembunyi di dalam dokumen-dokumen yang saya terima, dalam buletin-buletin tahun 50-an, tahun 40-an, 50-an, itu di situ istilahnya pun istilah masih dibilang gerombolan-gerombolan. Padahal kita kelompok-kelompok lah ya. Ya, baca gerombolan-gerombolan Palang Merah gitu loh. Nah, kalau gerombolan itu kok sekarang konotasinya kan kurang bagus. Ya, gitu, kok gerombolan gitu, nggak tertata. Nah, ternyata itu. Nah, markasnya pun itu pindah-pindah, baik PMI DIY, PMI Kota maupun PMI Kabupaten. Itu juga tidak bisa satu persatu. Baru sekarang ini kita punya lokasi, punya tempat yang bisa kita gunakan untuk kantor. Nah, sebetulnya PMI itu Palang Merah Indonesia tidak punya kantor, tapi punyanya markas. Maka beliau ini di DIY kepala markas. Apa bedanya markas? Kalau markas itu nggak tidur 24 jam. Tapi kalau kantor ada atau tutupnya. Ada jam. Ya, kita ngikuti lah. Mohon maaf, TNI Polri kan juga markas. Ya kan, makanya kita menggunakan istilah markas, bukan kantor. Ya, kalau markas selalu ada. Nah, di PMI kita yang 24 jam itu posko dalam rangka pertolongan pertama tadi, yang relawan standby yang pertama, yang kedua pelayanan darah. Jadi 4 kabupaten 1 kota, ini 24 jam kita melayani darah. Kapanpun kita melayani untuk yang memerlukan. Karena kalau darah itu hitungan menit. Kalau terlambat sedikit bisa fatal. Maka kita siapkan, kita siagakan petugas-petugas unit donor darah itu selama 20 jam, satu hari selama 20 jam, seminggu 7 hari, dan sebulan 28 atau sampai 31 hari. Ini nggak pernah tutup kita. Ya, itu kira-kira keterperbaikan itu. Nah, untuk donor darah kita punya prinsip aman dan nyaman. Ada 3 pihak orangnya, yaitu yang ambil
petugas kami, kemudian yang mendonorkan, dan yang ketiga yang menerima donor, termasuk peralatannya. Peralatannya harus terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan, dan alhamdulillah untuk 5 UDD yang ada di DIY ini sudah terakreditasi semua. Kira-kira gitu, guys. Jadi saya jangan sampai atau darah itu malah membahayakan bagi yang menerima. Betul. Bahkan ini minggu lalu hari Sabtu kita rutin setiap tahun untuk UDD kami dilaksanakan medical check up, karena dia bersentuhan juga dengan darah kan, supaya dia juga aman dan nyaman. Nah, kami juga harus begitu. Kira-kira demikian, Pak. Nah, ini terkait dengan di peringatan 80 tahun ini ada puncak kegiatan yang bisa donor darah juga dari masyarakat juga, betul. itu Pak Zaki, Ada. kapan? Nanti donor darahnya ada di tanggal 28 September. Jadi itu satu rangkaian. Jadi Jumpa Bakti Bakti Karya itu di Turgo kita satukan dengan tidak hanya donor darah sebenarnya, kemudian layanan kesehatan juga ada. Kita nanti juga akan bekerja dengan masyarakat sekitar. Kita akan coba apa sih yang kemudian bisa kita bantu sama-sama dengan masyarakat, kita lakukan itu. Itu di kegiatan Bakti Karya. Jadi kita akan laksanakan di situ. Nanti kemudian yang kegiatan yang ketiga ada Sahabat Gembira, termasuk permainan tradisional yang di Jogja mungkin jarang-jarang dimainkan ini anak-anak sekarang, itu kita coba mainkan nanti di sana. Jadi supaya tahulah permainan, mungkin kalau dulu apa Pak Haka, egrang, bentrek gitu ya. Jalan sepatu batok. Dan sebagainya, nanti kita Pak mainkan. Haka dulu mainnya itu, Pak. Oh iya, saya dulu. Jadi biar tahu lah, jadi kita juga sekaligus budaya, kemudian Iya. edukasi, kemudian ya berbagai macam tetap kita lestarikan, kita jaga. Seperti Jambore Pramuka lah. Ya, ya, mirip. seperti Jadi mirip-mirip berbagai macam gitu. kegiatan. Tapi ini Ada khusus. podcastnya juga. Ya, untuk sosialisasi ke masyarakat Sosialisasi ke luas masyarakat ya. luas. Nah, itu kita lakukan. Itu podcast itu dilaksanakan di tanggal berapa? Kita akan dilaksanakan mulai hari Sabtu, Minggu dan Senin. Podcast di sana kita di live dari lokasi, streaming ya, dari lokasi streaming ya. dari nanti teman-teman yang pengen mengikuti bisa, ini sekaligus iklan ya YouTube-nya PMI DIY boleh. silakan, Nanti lihat Bapak. streaming, nanti kan sama-sama lihat nih. Yang jauh-jauh biasanya nih sekarang ini kan wah live streaming saja lah, lihat boleh nanti kita sampaikan. Oke. Itu Jadi ini kegiatannya kira-kira. iya, ini masyarakat juga bisa ikut dilibatkan. Kalau terkait dengan sebenarnya secara umum kebutuhan darah dan juga apa ya, masyarakat itu sudah aware belum sih dengan hal tersebut gitu Pak Zaki kalau untuk saat ini? Saat ini kita mendorong supaya masyarakat lebih peka, tidak hanya donor darah, apapun kegiatan PMI, kemudian masyarakat lebih aware, lebih peka, terlibat langsung dan sebagainya. Makanya kemudian tema kita ini besok itu adalah profesional, responsif dan berkelanjutan. Jadi kalau memang masyarakat ini sudah aware nih, ya kita kemudian bagaimana meningkatkan supaya masyarakat juga lebih partisipasinya lebih banyak. Partisipasi donor darah, partisipasi donasi, mendukung kegiatan-kegiatan PMI, terlibat secara langsung dan sebagainya, itu akan lebih mudah dalam melaksanakan layanan kemanusiaan. Ini yang akan kita lakukan. Jadi termasuk ketika nanti masyarakat yang pengen bergabung nih menjadi relawan. Nah, kita ada sibat. Masyarakat di kampung, di desa pengen bergabung, kita ada sibat, silahkan nanti membentuk sibat di masing-masing desa. Siaga bencana berbasis masyarakat. Wah, itu kegiatan juga macam-macam itu nanti. Nanti kalau sibatnya saya Siti Badriah. Ya betul. Makanya itu saya bilang sifat. Betul Pak. Lanjut Pak Zaki gimana tadi? Sibat juga boleh, KSR juga boleh. Kalau KSR ada pendidikan dasarnya 70 jam. Kemudian kalau TSR ini Mbak Isya kalau mau bergabung, saya ini profesional di entertain, boleh bergabung. Nanti kan bisa terlibat di media-media kita. Lanjutnya seperti apa? Kita akan jeda dulu pemirsa. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Obrolan Pagi akan kembali saat lagi.